Ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Jumat 27 September 2024 jam 5 sore atau jam 17.00 WITA. Sebagai tuan rumah kelompok pelayanan 5, pelaksanaan di gedung Gereja Jemaat Rantai Pau atas perhatian dan rencana kehadiran khususnya kaum bapak diucapkan terima kasih. Poin nomor 19, ibadah lansia Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Senin 23 September 2024 pukul 9.00 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau ini. Nomor 20, berita duka cita. Telah meninggal dunia yang pertama Bapak Julius Tanari atau orang tua dari Ibu Yulniati Tanari atau mertua dari Bapak Ayus Mikael Manguma, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok 3, pada hari Minggu 15 September 2024 di Rumah Sakit Atmi Medika Palopo. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 19 September 2024 di Seriti. Yang kedua, almarhumah Sesa atau Nenek Amba, orang tua dari Bapak Domingo Suka atau mertua dan dari Ibu Nengsi Sesa Paremasa, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok 2, pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 20.00 atau jam 8 WITA di rumah kediaman Bak Lele. Jenazah sekarang berada di rumah duka di Bak Lele. Yang ketiga, Bapak MR Basongan, orang tua dari Ibu Sari Masari Basongan, Ibu Tial Basongan atau Nenek Alca, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok 5, salah satu anggota tim penyusun sejarah dan pelaku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau sudah dipanggil Tuhan lagi. Meninggal pada hari Sabtu 21 September 2024 kemarin pukul 16 sore di Rumah Sakit Jantung Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 22 September 2024, pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Segenap warga jemaat dan kita semua majelis mengucapkan duka cita yang mendalam. Kiranya Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. 21. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Penetua Sulistyo Murjianto, Pak Mur, dikenal sebagai Pak Mur, ya, salah satu majelis kita yang lalu, atau Nenek Airin, dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 September 2024 pukul 17.00 untuk ibadah penghiburan. Tanggal 28 September 2024 ibadah pemakaman. Sebagaimana kita bagian dari keluarga, kita rasakan duka cita mendalam saudara kita mendahului kita. 22. Perjamuan Kudus sedunia. Sesuai dengan keputusan Sidang Sinode AM ke-25 memutuskan perjamuan kudus dengan melibatkan anak. Perjamuan kudus dengan melibatkan anak dan sosialisasi tentang perjamuan kudus dengan melibatkan anak, maka perjamuan kudus bersama dengan anak yang sudah dibaptis akan didampingi orang tua atau wali dilaksanakan pada hari Minggu 6 Oktober 2024 pukul 6, 9, 16 dan 18.30 WITA. Jadi keempat kebaktian hari Minggu dilaksanakan perjamuan kudus di gedung gereja. Diharapkan pada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus di rumah bagi orang-orang tua yang tidak mampu lagi datang ke gereja akan ditangani dilayani bersama dengan urusan diakonia di masing-masing kelompok. Minggu persiapan perjamuan kudus
Silakan Ibu Bapak membaca Warta Jemaat Rantepao. 23. Pengajaran serta katekisasi untuk calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih. Tambahan warta. Berita Sekolah Minggu Gereja Toraja rapat kerja kedua Sekolah Minggu Gereja Toraja di Klasis Makassar Timur dimulai pada tanggal 27 sampai 29 September 2024. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang kedua, tambahan informasi selengkapnya bisa dibaca, dan jika ada hal yang perlu disampaikan bisa menghubungi nomor kontak yang ada di Warta Jemaat. Demikian tambahan dan penekanan Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, baik yang ikut ibadah di ruangan ini maupun yang mengikuti lewat live streaming, marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan pada saat ini. Untuk itu marilah kita menyiapkan diri dari awal sampai selesainya. Salam kasih dan sukacita dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan yang masih mempercayai kita sebagai anak-anak-Nya, merayakan kehidupan di hadapan-Nya. Kita memuji kebesaran-Nya dalam hidup dengan penyerahan penuh atas seluruh gumul juang yang dialami. Sesungguhnya Dia Tuhan yang setia, melihat dan menuntun kita dalam segala perkara, karena Dia Tuhan menguji batin dan hati, seperti tema perenungan saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari kidung pujian, ku nyanyi haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Salam bagimu juga. Saudara-saudara, dalam kesadaran kita bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat, marilah setiap kita membuka diri di hadapan-Nya, mengakui akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan-Nya. Dalam kehidupan melayani dan menyatakan kasih-Mu, terkadang kami berbenturan dengan pelbagai tantangan dan ancaman. Di tengah-tengah kemelut dan pergumulan ini, cenderung kami ragu untuk menyatakan kebenaran. Tak jarang kami mulai berfokus pada kesenangan dan kenyamanan pribadi, menghindar dari kebenaran, bahkan menyerah ketika hati dan batin terus diuji. Kami lupa mengandalkan hikmat-Mu, merendahkan diri, dan memohon penyertaan-Mu. Menyesali sikap kami yang sedemikian. Kami datang di hadapan-Mu, mengaku dosa dan kesalahan kami. Kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan akan dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di
hamba Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari Yeremia 11 ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Amin. Bapak Ibu, saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur melalui pembacaan Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-31. Amsal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-31. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Sepanjang umurnya, Ia mencari bulu domba dan rami. dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya, Ia bangun kalau masih malam. lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani. Lena halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada mereka. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di tangannya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik. Tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Firman Tuhan. Hati bersejuk, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Biarlah baktiku layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku
Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 23. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 8a. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, umat-Mu datang bersekutu, memuji, memuliakan-Mu, baik kami yang ada dalam rumah-Mu yang kudus ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami mohon Tuhan, Engkau terus menolong kami, supaya setiap kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mampu memahami apa yang Engkau pesankan kepada kami semua. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami dan kuasailah kami, supaya kami semua mampu mendengar akan firman-Mu dan kembali menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dahulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu, inilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat 8a. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati
dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Siapa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Injil Markus pasal 9 ayat 30 hingga ayat yang ke-37. Berita firman Tuhan demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus tunduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu,
hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Dari bahagian firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita dengarkan menjadi pokok penekanan dalam renungan kita, Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 23, diberi satu tema, Tuhan menguji batin dan hati. Puang untoba ba'teng syapena. Tuhan menguji batin dan hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita semua yang hadir dalam ibadah ini dan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, kita semua pernah sakit hati. Ya, entah sakit hati dari mana atau dari siapa saja. Dan salah satu hal yang menyakitkan bagi kita ialah ketika ada orang yang kita sayangi, orang yang dekat dengan kita, justru mengkhianati kita. Atau orang yang kita sayangi lalu kemudian dia tidak menghargai apa yang kita telah lakukan kepadanya. Bahkan lebih daripada itu, kalau dia memusuhi kita, bersekongkol dengan orang lain, lalu kemudian berupaya untuk menyingkirkan kita atau melukai kita. Hal-hal seperti ini lebih sering terjadi dalam dunia politik atau dalam dunia bisnis. Karena dalam dunia politik kita sering mendengar para politisi mengatakan bahwa tidak ada kawan yang abadi. Tapi juga tidak ada lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Sehingga tidak heran kalau dalam dunia politik banyak orang melakukan pengkhianatan terhadap sesamanya. Atau juga dalam dunia bisnis. Kalau mereka sudah tidak mendapatkan lagi keuntungan dalam pertemanan sebagai pebisnis, kadangkala dijauhi. Saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan, dulu saya mengajak dia masuk di partai politik di mana saya berada. Tapi setelah dia di dalam, dia lalu kemudian berupaya bersekongkol dengan teman-teman saya, lalu kemudian saya disingkirkan. Atau misalnya dalam dunia bisnis ada orang mengatakan bahwa waktu kami membuka usaha di tempat itu, saya mengajak kawan saya masuk, tetapi setelah usaha atau bisnis itu maju, kemudian saya yang disingkirkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudara. Banyak orang yang seringkali kita percaya, kita anggap sebagai sahabat, kita anggap sebagai teman, tapi kadangkala mereka menjadi musuh dalam selimut. Hati-hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan menguji batin dan hati. Kalau kita perhatikan, batin itu sesuatu yang terdapat di dalam hati. Nah, seringkali kita menjumpai ada pelayan atau ada pemimpin dalam kehidupannya ikut arus saja. Atau dalam pelayanannya atau dalam kepemimpinannya dia sandayona. Karena dia tidak mau mengecewakan seseorang. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan atau sebagai hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia, kita harus mempertahankan yang namanya kebenaran. Karena itu setiap kejahatan, setiap dosa, setiap pelanggaran harus dilawan, harus dikritik, harus dikecam. Karena kita tidak boleh bermain-main dengan yang namanya dosa. Namun harus disadari Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa melawan dosa atau kejahatan tidak gampang. Mengapa saya katakan tidak gampang? Oleh karena kadangkala juga yang menjadi taruhannya adalah nyawa kita. Atau juga dalam hal ini kalau misalnya kita melawan yang namanya dosa atau kejahatan, kadangkala kita rela untuk tidak disukai. Masa nategurkan, masa kami begini? Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelayan harus berani, harus punya komitmen, sekalipun nyawa yang adalah taruhannya, dan rela untuk tidak disenangi. Karena begitu sulitnya kita akan menyenangkan hati semua manusia. Karena itu setiap kita dalam tugas tanggung jawab kita, khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau dimanapun kita melayani, yang paling utama ialah bagaimana kita melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba Tuhan akan kuat dan tabah kalau ia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan itulah juga yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kalau kita perhatikan Nabi Yeremia itu, dia dari kalangan Lewi, suku Lewi. Dia dari Anatot. Dan Anatot itu adalah wilayah di mana kalangan orang Lewi yang memang ditugas khususkan untuk melayani di bait Allah tinggal. Namun oleh karena tingkah laku daripada orang Israel yang jahat, maka Yeremia sebagai seorang nabi, dia menyampaikan peringatan kepada umat Israel agar mereka sadar dan bertobat. Tetapi ketika dinasihati oleh Nabi Yeremia, orang Israel berkeras dan tidak mau menerima apa yang disampaikan kepadanya. Karena itu Nabi Yeremia sebagai seorang nabi Tuhan, dia mengatakan, jika mereka tidak bertobat, mereka akan dibuang ke Babel, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dan dengan nubuat ini ternyata bahwa Yeremia menjadi terancam karena mereka dimusuhi oleh orang-orang Israel, bahkan keluarganya sendiri dari Anatot memusuhi daripada Nabi Yeremia. Tapi Nabi Yeremia tetap berkomitmen bahwa dia akan tetap menyampaikan kebenaran karena dia percaya bahwa Tuhan akan bertindak sebagai hakim yang adil. Dan Tuhanlah yang akan melindungi Nabi Yeremia. Dan akibatnya juga ialah semua pemuda Israel mati dan anak-anak orang Israel juga mati kelaparan. Itu karena ulah daripada mereka yang tidak mau mendengarkan daripada nasihat, yang tidak mau mendengarkan peringatan dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Malahan mereka yang dinasihati justru bersekongkol untuk bagaimana supaya mereka menghabisi Nabi Yeremia. Tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya, lalu kemudian melindungi hamba-Nya yaitu Nabi Yeremia. Jadi demi kebenaran, Yeremia rela berseberangan dengan orang sebangsanya, termasuk keluarganya, demi mengikuti
apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yeremia sadar Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa utusan Tuhan harus berani menyampaikan kebenaran sekalipun tidak disukai, sekalipun ditolak. Yeremia sadar bahwa pelayanan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan memang ada banyak tantangannya, resikonya sangat besar. Bahkan juga mereka bisa tidak didengar oleh karena mereka menyampaikan kebenaran. Berdasarkan hal itulah Yeremia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat, termasuk keluarganya dari Anatot. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yeremia berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekalipun diancam, namun dia tidak takut oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita semua yang hadir atau yang mengikuti ibadah ini? Apakah kita adalah orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Atau apakah kita adalah orang-orang yang berani menyampaikan apa yang semestinya menjadi undang-undang daripada negara kita? Contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat jarang saya mendengarkan disampaikan oleh pihak-pihak yang kita harapkan dalam masyarakat supaya masyarakat menjauhi yang namanya judi. Bahkan juga terkadang narkoba jarang juga diteriakkan. Padahal begitu banyaknya orang yang telah dikorbankan dengan peredaran narkoba. Dia merusak banyak orang, dia merusak dirinya sendiri. Bahkan uang yang banyak yang mereka dapatkan melalui peredaran narkoba adalah uang panas. Tapi banyak orang ketika dia ditegur, dia justru marah-marah. Tidak mendengar dengan baik. Bahkan memusuhi orang yang menegurnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita semua sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan? Ya, pilkada kita di depan mata. Kita akan memilih bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Semestinya kita mulai mensosialisasikan sekarang supaya setiap orang yang menjadi tim sukses harus menyampaikan kesejukan kepada masyarakat. Harus menyampaikan hal-hal yang mendatangkan kedamaian bagi kita masyarakat. Tapi tidak dapat kita pungkiri ada orang yang berupaya bagaimana supaya dia bisa melakukan sogok sini sana. Mungkin ada yang sudah mulai mendata orang, lalu kemudian dijanjikan kalau nanti kita akan memilih, kamu akan dibagikan sekian. Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa uang seperti itu adalah uang haram? Uang yang semestinya tidak layak untuk kita terima. Karena itu kita sebagai gereja harus berani meneriakkan hal itu. Jauhkanlah diri dari suap, dari sogok, karena itu adalah dosa. Karena itu adalah sesuatu yang tidak benar. Hindarilah kebencian, permusuhan, dan caci maki. Biarlah kita sebagai warga masyarakat sungguh-sungguh melaksanakan pesta demokrasi ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, sekalipun kita berbeda pilihan. Mungkin kita berbeda pilihan dengan tetangga, untuk apa kita bermusuhan dengan tetangga kita? Toh kalau nanti misalnya bupati atau wakil bupati itu naik, belum tentu dia ingat kita lagi. Mungkin hanya karena mereka butuh suara, butuh kita, lalu kemudian datang menyalami kita, mengatakan iya bos, iya punggawa, iya om. Ya, payana terpilih murah koto. Mau pak kena kilala siya piki melosia kita atas si salah sang banuanta. Payamo ke velana talanjur miki padan jagokan itu pilihan ta. Lalu kemudian keluarlah ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Lalu kemudian didengar oleh tetangga kita, didengar oleh rekan kita. Lalu kemudian si salah-salah ki torosenga itu tahu lama dokon atau torosenga itu tahu si salah-salah. Jadi ya itu hak politik kita semua ada. Siapapun yang kita pilih nanti,
mau A, mau B, mau C, itu urusan kita nanti. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua yang ada dalam ruangan ini, Tuhan mengetahui hati kita masing-masing. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Memang orang katakan dalamnya laut siapa yang tahu, ya dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Tapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Apa yang ada dalam hati kita semua Tuhan tahu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, mari kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, supaya kita semua anak-anak Tuhan, luar dalam kita buka di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, supaya hidup kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab kalau kita bermain-main dengan dosa seperti orang Israel yang ketika mereka ditegur mereka marah-marah, hukumannya itu sangat berat kepada kita. Saya yakin melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus akan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita semua selalu membuka keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang menuntun kita berjalan pada jalan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita tunduk kepala. Kita hening sejenak. Bahwa kalau Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di dalam batin kita, itu mau mengatakan kepada kita bahwa semestinya di hadapan Tuhan janganlah kita bersandiwara, karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi kepadanya. Dia mengenal kita, Dia melihat kita, Dia mengetahui seluruh keberadaan kita. Karena itu, percayakanlah seantero kehidupan kita kepada Dia, dan berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan berkat-Nya terus dinyatakan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapa Yesus?
Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan kita berkat-berkat-Nya sepanjang kita hidup sampai saat ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan pada saat ini berdasarkan Amsal 31 ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Sambil memberikan tanda syukur kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 sampai 4. Bila kau pangkas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul adakah berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih terbaik. Hitunglah berkat yang tidak terbalik, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Di sini ada bahan natura yang kita mauangkan, persembahan syukur dari Toko Tagari untuk pembangunan gedung pelayanan. Taruh harga depa torik lantai sia depa biji-biji ko ana malililin ni dan duka balonna. Ya taruh harga. Tak mau kupintalun ni ke 100.000. 100.000 satu kali.
100.000 2 kali. 150. 150 1 kali. Si 50.000 betul sahabat talulan to. 150.000 1 kali. 2 kali. 150.000 3 kali. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami, supaya sungguh-sungguh firman-Mu terus menjadi pegangan dan penuntun bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, karena kami sadar tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Ya Bapa dalam surga, semua kami yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada dalam gedung gereja, di gedung pelayanan, atau yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, Engkau Tuhan menolong memberkati kami semua, sebagai kakek, nenek, ayah, ibu, sebagai pemuda-pemudi dan anak-anak, supaya kami semua terjaga, terpelihara dalam tangan-Mu. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, khususnya yang tidak mampu lagi ke gereja dan mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan, yakinkan mereka bahwa Engkau selalu menjaga, melindungi mereka. Berkati kami semua dalam tugas pekerjaan kami. Karuniakan semangat bagi kami supaya kami boleh melaksanakannya dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati anak-anak kami yang sebentar berjuang mencari pekerjaan, khususnya yang tengah mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS. Tolong mereka Tuhan, karuniakan semangat bagi mereka untuk belajar mempersiapkan diri, sehingga apa yang mereka rindukan mereka boleh raih karena kemurahan Tuhan. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, Engkau menolong memberkati anak-anak kami semua, supaya melalui perjuangan mereka apa yang dicita-citakan boleh diraih karena kemurahan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam tugas pekerjaannya. Ya Tuhan, karuniakan selalu hikmat, kemampuan kepada kami semua, supaya kami boleh melangsungkannya dengan baik. Kami berdoa untuk segenap keluarga kami yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kuatkan, hiburkan mereka semua Tuhan, supaya tidak ada yang larut di dalam kedukaan. Demikian pun juga kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sementara sakit. Kekasih kami Hosea Kareng, Bapak John Lande, Bapak Octavianus Pasolang, Bapak JL Pali, Ibu Diaken Yukarni Leri, Nenek Cio Opadea, anak kekasih Lui, Ibu Albertin Gala, Ibu Agustina Patta, Ibu Francisca Dara, Bapak Oni Alolinggi, Mama Axel, Bapak Orba Runduk Padang, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami sungguh percaya Tuhan mengetahuinya.
Nyatakan pengasihan-Mu Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini, Minggu 22 September, Queen Axel Rumengan, Kirana Bandasok Tangketasik, Musa Sangkung, Ernita Palulungan, Naditya, Wilsar M. Galenta, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir dalam berbagai pergumulan kehidupan kami. Tuhan kiranya menolong, menuntun kami supaya setiap pergumulan yang kami hadapi kami dapat lalui dengan baik. Berkati jemaat-Mu, jemaat Terantepau yang sementara membangun gedung pelayanan. Berkati para tukang, panitia, semua warga jemaat, supaya pada saatnya nanti boleh selesai dengan baik. Dan di dalamnya Tuhan yang dipermuliakan. Sidang Raya PGI yang ditempatkan di Toraja pada bulan November, Tuhan berkati panitia, bahkan masyarakat Sang Torayan, supaya boleh mempersiapkan diri dengan baik, menjadi tuan rumah yang baik pada saatnya nanti. Dalam menghadapi pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, ya Tuhan, berkati semua calon yang telah mempersiapkan diri, semua penyelenggara pemilu. Engkau Tuhan karuniakan hikmat, mampukan kami sebagai masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan penuh yang gembira, supaya sekalipun kami berbeda pilihan, namun kami tetap satu, ya Bapa kami dalam surga. Sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat tiba di rumah kami dengan selamat. Ini doa syukur kami, bersama dengan persembahan yang kami telah kumpulkan. Semuanya ini Tuhan kami serahkan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang ke dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat dengan memuji Tuhan dari kidung pujian Pertolongan-Mu.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan kesetiaan dan keteguhan menjadi utusan Tuhan. Hiduplah senantiasa berserah memohon hikmat-Nya di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan. Ya, kami siap melakukannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Allah yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Jonathan Mangalo, yang telah memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanannya bersama dengan keluarga dan anak-anak yang kekasih. Juga terima kasih kepada pemain musik, song leader, tim multimedia, dan semua yang ambil bagian demi lancarnya acara ibadah kepada malam ini. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatimu semua dengan dunia penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengendalikan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Atas nama Majelis Gereja Jemaat Tepau yang bertugas pada saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah ambil bagian. Selamat malam, selamat jalan tiba di rumah yang selamat. Bongi Melo.